Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang penuh warna, kreativitas, dan kemungkinan tak terbatas. Siapkan diri kalian untuk menjadi bagian dari perjalanan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang kakek tua rentan yang berjuang hidup di hutan. Dengan memanfaatkan kekayaan hutan, namun di saat dia kesusahan, ia tak terduga ditolong oleh sang penjaga hutan. Yuk kita lanjutkan ke ceritanya. Di kaki gunung yang dikelilingi hutan tua, tinggal seorang lelaki renta bernama Pak Raji. Ia hidup sendirian di gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan jerami. Istrinya sudah lama wafat, dan anak-anaknya merantau jauh dan tak pernah kembali. Setiap hari, ia menahan lapar dan kesepian, menggantungkan hidup dari mengumpulkan ranting dan akar di hutan untuk dijual di pasar desa. Pak Raji bukan orang yang mengeluh. Meski miskin, ia selalu bersyukur atas apapun yang ia miliki. Tapi tubuhnya semakin tua dan lemah, dan hari-hari semakin sulit. Suatu sore, ketika hujan rintik turun membasahi hutan, Pak Raji tetap memaksa masuk ke dalam belantara untuk mencari kayu. Di tengah jalan setapak yang licin, kakinya terpeleset dan ia terguling ke dalam jurang kecil, menghantam batu dan dahan. Lututnya luka parah dan ia tak sanggup berdiri. Ia mencoba memanggil, "Tolong! Ada orang? Tolong!" Namun, hanya suara burung dan gemerisik daun yang menjawab. Langit makin gelap. Pak Raji menggigil kedinginan dan meneteskan air mata. "Tuhan, kalau ini waktuku, aku pasrah. Tapi kalau masih ada harapan, kirimlah pertolongan." Dari balik semak, terdengar suara ranting patah. Pak Raji mendongak, dan hatinya tercekat. Seekor harimau besar keluar dari balik bayangan. Matanya kuning terang, jalannya tenang namun penuh kuasa. Harimau itu mendekat, dan Pak Raji menutup matanya, mengira ajalnya sudah sampai. Namun tidak ada taring menggigit. Tidak ada cakaran. Hanya hembusan napas hangat dan lembut di tangannya yang gemetar. Harimau itu perlahan memiringkan tubuhnya ke tanah. Lalu, seolah mengerti, ia menyentuh kaki Pak Raji dengan lembut, mendorong tubuhnya agar naik ke punggungnya. Dengan sisa tenaga, Pak Raji memeluk leher harimau, dan sang raja hutan itu berjalan perlahan, membawa kakek renta melewati akar dan bebatuan, sampai tiba di depan gubuk tua Pak Raji. Setelah menurunkannya dengan hati-hati, harimau itu menatap mata Pak Raji sejenak, lalu menghilang kembali ke dalam hutan tanpa suara. Pak Raji terbaring selama beberapa hari, tak bisa berjalan. Tapi setiap pagi, saat ia membuka pintu gubuknya, ada makanan segar yang diletakkan rapi di tikar depan pintu. Seekor kelinci utuh, seikat pisang matang, bahkan kadang sepotong ikan dari sungai. Tak ada jejak kaki manusia. Tapi di tanah lembab, ada bekas tapak lebar tapak harimau. Setiap malam, dari kejauhan,
Terdengar suara auman panjang dan rendah. Seperti lagu sunyi dari teman yang menjaga dari jauh. Desas-desus mulai menyebar di desa. Banyak yang datang dan melihat Pak Raji kini lebih sehat, kulitnya cerah, dan perutnya tidak lagi kempis. "Dari mana kau dapat semua itu, Pak?" tanya seorang tetua desa. Pak Raji menjawab, "Dari sahabatku di hutan." Ia berbulu belang dan bermata terang, tapi hatinya putih. Banyak yang tak percaya. Beberapa pemuda bahkan mencoba mengikuti jejak harimau itu ke dalam hutan, membawa senjata. Tapi mereka selalu kembali tanpa hasil, atau tersesat. Beberapa bulan kemudian, makanan berhenti datang. Malam menjadi sunyi. Tak ada lagi auman lembut dari hutan. Pak Raji tahu sahabatnya telah pergi. Beberapa mengatakan harimau itu mati. Ada yang bilang ia pindah ke hutan lain. Tapi Pak Raji hanya duduk di depan gubuk, menatap rimba sambil berkata pelan, "Kau telah mengajarkan pada dunia bahwa kekuatan tidak selalu berarti kekerasan. Dan bahwa bahkan makhluk yang ditakuti, bisa memiliki hati yang lebih mulia dari manusia." Tahun demi tahun berlalu. Ketika Pak Raji wafat, penduduk desa membuatkan batu kecil di depan gubuknya bertuliskan, "Di sini tinggal seorang manusia yang pernah diselamatkan oleh seekor harimau." Keduanya, dua jiwa kesepian, yang dipertemukan oleh kasih. Pesan moral dari kisah ini adalah, jangan nilai makhluk dari rupa luar, kebaikan bisa datang dari yang paling tak kita sangka. Kekuatan sejati adalah ketika yang kuat melindungi yang lemah, bukan menguasainya. Kesetiaan dan kasih sayang tak mengenal bentuk, ia hanya mengenal ketulusan. Setiap kisah selalu punya akhir, tapi pelajaran darinya akan hidup selamanya di hati yang mau mendengar. Terima kasih sudah menemani hingga akhir cerita ini. Jangan lupa, kadang, keajaiban datang dari tempat yang tak kita duga. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga hati dan tetap percaya pada kebaikan. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Cukup sekian video hari ini dan tunggu tayangan berikutnya, yang bakal lebih seru ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.